Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jelang lawan Vietnam U22, Indra Syafri bawa kabar gembira. Pelatih Thailand remehkan Timnas Indonesia U22. Pernyataan berani Sandy Walsh jadi sorotan media Vietnam. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Terdapat dua keuntungan yang didapatkan Timnas Indonesia U22 jelang menghadapi Vietnam di babak semifinal SEA Games 2023. Pertama adalah waktu istirahat yang lebih lama. Sebab laga semifinal yang mempertemukan kedua tim tersebut akan digelar pada Sabtu sore nanti. Itu berarti Timnas Indonesia U22 mendapatkan waktu istirahat yang lebih panjang dari Vietnam. Keuntungan itu pun dapat membuat skuad Garuda Muda tampil lebih fit di laga semifinal nanti. Kedua, kondisi skuad Vietnam pincang. Perjuangan ekstra keras Vietnam di babak grup membuat mereka banyak kehilangan personil untuk dua laga terakhir SEA Games 2023. Situasi ini pun turut diakui oleh sang pelatih Vietnam, Philippe Troisert. Seperti yang diketahui, Timnas U22 Indonesia dijadwalkan melawan Vietnam pada Sabtu sore nanti. Menjelang pertandingan semifinal, beberapa kabar baik diungkapkan oleh Indra Syafri. Pertama, Indra Syafri memastikan bila Timnas U22 Indonesia siap untuk menghadapi The Golden Star Warriors. Kedua, pelatih berusia 60 tahun itu menyebut bila kondisi para pemain dalam keadaan baik-baik saja. Atas bekal positif tersebut, Indra Syafri pun berharap Timnas U22 Indonesia mampu meraih hasil terbaik kala bertemu Vietnam. Hal serupa juga diungkapkan oleh pemain Timnas U22 Indonesia Rizky Ridho, di mana pemain yang berposisi sebagai bek itu menegaskan bahwa ia dan teman-temannya siap untuk melawan Vietnam. Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri akan bicara soal rivalitas Indonesia dengan Vietnam dan hasil drawing Piala Asia 2023. Menurutnya menjadi sesuatu yang lumrah karena Indonesia dan Vietnam sendiri masih dalam kawasan geografi ASEAN. Pria asal Sumatera Barat tersebut juga menyinggung hasil drawing Piala Asia 2023. Dengan statement yang sama, Indra Syafri pun juga mengisyaratkan bahwa pertemuan Timnas Indonesia dengan Vietnam merupakan keniscayaan. Pasalnya, Indonesia dengan Vietnam berada di kawasan geografi yang sama, yaitu sama-sama terletak di benua Asia. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri dan Sintayong sepakat untuk mengalahkan Vietnam. Kedua kategori Timnas Indonesia memang akan berjumpa Vietnam di dua ajang berbeda, di mana Timnas Indonesia Senior akan menghadapi Vietnam pada Piala Asia 2023, sementara skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan Vietnam dalam semifinal nanti sore. Sintayong mengatakan akan mempersiapkan tim dengan maksimal untuk ajang tersebut. Hal itu agar timnya bisa bersaing dan khususnya mengalahkan Vietnam demi lolos ke babak gugur Piala Asia 2023. Sementara itu, Indra Syafri mengatakan bahwa Timnas Indonesia U22 juga harus tampil apik dalam laga nanti sore. Tujuannya adalah agar mengalahkan Vietnam dan lolos ke partai final. Di semifinal SEA Games 2023, Thailand bertemu dengan Myanmar, sedangkan Vietnam menghadapi Timnas Indonesia U22. Akan tetapi jelang laga semifinal tersebut, Isara Sritaro malah membahas potensi final yang akan terjadi. Ia menyebut Thailand bisa menghadapi Vietnam di laga penutup untuk perebutan emas. Tentu hal itu sama saja meremehkan kekuatan Timnas Indonesia dalam mengalahkan Vietnam nanti. Jika Vietnam bertemu Thailand lagi di final, akan jadi laga yang berbeda. Kedua tim akan bertarung lebih intens, kata Isara dikutip dari Total 24/7. Jelang laga hidup dan mati nanti sore, skuad Garuda Muda kembali menggelar latihan pada Jumat 12 Mei kemarin, yakni guna mematangkan persiapan mereka. Seluruh pemain pun dalam kondisi prima untuk bermain menghadapi The Golden Star Warriors. Dalam sesi latihan yang berlangsung di Visaka Training Center itu turut hadir Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Usai melihat latihan timnas, ia pun optimis tim asuhan Indra Syafri tersebut bisa meraih kemenangan di semifinal. Okto juga meminta dukungan yang positif dari para supporter. Jangan sampai komentar-komentar negatif justru mengganggu mentalitas pemain. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memang sempat tertangkap kamera memantau langsung laga pamungkas grup B SEA Games 2023 antara Vietnam versus Thailand. Namun upaya mata-mata lawan itu tampak tidak akan terlalu berguna, mengingat Vietnam menyembunyikan setengah kekuatan timnya di laga tersebut.
Sebab menurut salah satu media Vietnam, disebutkan bahwa setengah dari skuad utama Vietnam berada di bangku cadangan ketika melawan Thailand. Pelatih Vietnam Philip Troisser pun memang memberikan kesempatan pada pemain yang menit bermainnya minim untuk tampil di laga tersebut. Timnas U22 Indonesia patut mewaspadai sejumlah pemain Vietnam saat bersua di ajang SEA Games 2023 nanti. Pertama adalah Nguyen Van Thuong yang selalu jadi andalan Vietnam di lini depan selama SEA Games 2023 ini. Tingginya pun sangat menjulang yaitu 1,8 meter yang jadi tantangan tersendiri bagi dua bek tengah Timnas Indonesia U22. Ia jadi salah satu pemain yang membela Timnas U22 Vietnam kala memenangkan medali emas SEA Games 2021 lalu. Selanjutnya adalah Le Van Do, salah satu winger cepat yang dimiliki oleh Vietnam selama SEA Games 2023 ini. Ia juga jadi bagian dalam keberhasilan Vietnam meraih medali emas SEA Games 2021 lalu. Le Van Do sendiri juga pernah menjadi mimpi buruk Timnas Indonesia U22, di mana peristiwa tersebut terjadi kala Garuda Muda melakoni laga pembuka SEA Games 2021. Le Van Do masuk sebagai pemain pengganti dan sukses menutup kemenangan Vietnam kala itu dengan skor 3-0. Dilansir dari bolasport.com dari The Top 24/7, Philip Troisser memutuskan untuk mengistirahatkan para pemainnya sepanjang Jumat kemarin. Pelatih asal Prancis itu hanya menginstruksikan para pemainnya untuk berlatih recovery di gym dan sauna pada pagi harinya. Keputusan Philip Troisser tak menggelar latihan juga berhubungan dengan keinginannya mempertahankan tim utama untuk lawan Timnas Indonesia. Vietnam seperti tak terlalu senang dengan kehadiran Indonesia di grup D usai drawing Piala Asia 2023 yang digelar pada Kamis petang kemarin. Rencana Vietnam lolos ke babak 16 besar tentu bisa terganggu karena Timnas Indonesia. Saking takutnya, klaim mengejutkan perihal rencana skuad Garuda menghadapi Piala Asia 2023 pun digaungkan, di mana melalui salah satu artikel yang diterbitkan pada Jumat 12 Mei. The Top 24/7 mengklaim Indonesia bakal menaturalisasi 7 pemain keturunan Eropa. Selain karena Piala Asia, The Top 24/7 menyebut rencana Indonesia menaturalisasi pemain keturunan agar tak lagi menelan kekalahan dari Vietnam. Timnas Indonesia dipastikan bakal bergabung di grup neraka di Piala Asia 2023. Sebab 2 dari 3 lawan Timnas Indonesia pernah memegang predikat sebagai juara benua kuning. Misi tersebut pun semakin berat setelah melihat peringkat FIFA Timnas Indonesia saat ini di antara kontesan Piala Asia 2023 menjadi yang terendah, yakni berada di peringkat 149. Sementara 3 lawan Timnas Indonesia di grup D berada di atas 100 besar ranking FIFA. Meski begitu, Sintayong mengaku sama sekali tidak takut dengan hasil undian yang kurang menguntungkan Timnas Indonesia tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini pun masih yakin dengan kans Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan ia tetap yakin anak asuhnya bisa menyulitkan semua lawan di Piala Asia nanti. Ia pun berjanji Timnas Indonesia bakal berjuang sampai titik terakhir dan memberikan segalanya di setiap laga. Mengomentari hasil undian Piala Asia 2023, Sandy Walsh memberikan pernyataan berani soal calon lawan Timnas Indonesia. Ia pun tampak sangat antusias mengetahui bahwa Vietnam sekrup dengan Timnas Indonesia. Menurutnya ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membalaskan dendam terhadap Vietnam. Pernyataan ini pun langsung menjadi sorotan media Vietnam. Bintang Eropa Timnas Indonesia mendeklarasikan balas dendam kepada Vietnam di Piala Asia 2023. Tulis judul dalam artikel yang dimuat oleh thetop247.vn. Manajemen klub Ligue 1 Inggris Charlton Hampton FC secara resmi melepas jumlah pemain pinjaman pada Jumat 12 Mei di hari waktu Indonesia Barat. Penggawa Timnas Indonesia Alkan Bagot pun menjadi salah satu pemain yang dipulangkan ke klub pemilik. Sejak direkrut Charlton Ham pada bursa transfer musim dingin lalu, Bagot memang nyaris tidak mendapatkan menit bermain. Bagot hanya diturunkan sebagai starter ketika digalsak Burnley 4-0. Di laga tersebut Bagot dimainkan selama 72 menit. Selebihnya Bagot hanya beberapa kali memanasi bangku cadangan. Namun ia lebih sering tidak dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Bahkan situasi ini pun membuat nasib Bagot tidak menentu. Bahkan peluang Bagot untuk memperkuat Ipswich Town pun makin berat setelah klub ini mendapatkan tiket promosi ke EFL Championship. Sinyal itu sendiri sudah diberikan manajer Kieran McKenna yang akan menentukan nasib para pemain pinjaman.